Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizda Retno Aji Buspa Utami, NIM 193111028. Saya dari kelas PAI 5A, UIN Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan membahas tentang bab memahami historitas fikih. Nah, dari bab tersebut nanti akan dipecah beberapa bagian. Yang pertama, A. Historitas fikih, B. Stagnasi tastrik Islam, C. Fenomena fikih generasi Islam, D. Fenomena fikih pada masa pembentukan mazhab. Yang kelima yaitu ketika pintu ijtihad ditutup. Selanjutnya mengembangkan ijtihad independen Islam Indonesia yang majemuk. Dan yang ke-H, kearifan perumusan fikih Islam di Indonesia. Nah, kita akan membahas yang pertama yaitu historitas fikih. Historitas fikih adalah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kan di sumber peradaban Islam itu ada dua, yaitu ada Al-Quran dan hadis Nabi. Nah, keduanya itu muncul sebagai respon berbagai masalah sosiokultural, dan keduanya muncul itu tidak terbatas jangkauannya pada batas waktu tersebut. Nah, dan juga tidak terbatas kandungannya. Seperti yang kita tahu, kitab suci Al-Quran ini memiliki kekuatan yang luar biasa, memiliki keluasan, kedalaman makna, sebuah wadah yang menampung air luas dan dalam tanpa bertepi. Dan aspek sosiokultural ini melatar belakangi perwahyuan ini tidak mencakup wilayah yang sempit, tapi mencakup wilayah yang bebas, yang melampaui batas eksternalnya. Nah, jadi kitab Al-Quran ini tidak untuk komunitas dari Madinah, Mekah, bukan, tetapi semua kalangan peradaban dunia, yaitu Indonesia juga. Nah, di Indonesia sendiri menampilkan Islam dengan berbagai ragam dan corak karena negara ini berbentuk kebinekaan tunggal ika. Nah, di Indonesia sendiri ada dua organisasi Islam yang sebagai representasi organisasi Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu Muhammadiyah NU, terus ada aliran Sunni dan Syiah, serta aliran teologi dan mazhab fikih. Nah, semua itu meyakini bahwa organisasi itu ada dan berkembang di masyarakat Indonesia. Nah, organisasi dan mazhab fikih tersebut tidak boleh dipaksakan, kamu harus memeluk ini karena di negara Indonesia tidak, karena negara Indonesia seperti saya kata yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yaitu tidak memaksakan rakyatnya untuk bermazhab apa gitu atau beraliran fikih apa, tidak. Kalau dipaksakan nanti itu menjadi bumerang bagi negara kita sendiri, nanti ada timbul perpecahan ataupun yang lainnya, dan itu adalah corak keberagaman Indonesia. Yang selanjutnya yaitu yang kedua, stagnasi fikih generasi awal. Nah, fikih tersebut berhubungan erat dengan kondisi sosiokultural yang mengitari para ulama untuk memproduksi fikih. Nah, kondisi ini membuat hukum itu berputar bersama ada dan tidaknya ilian. Nah, dalam artinya fikih itu sendiri fleksibel dan elastisitas. Makanya di satu fikih di suatu tempat belum tentu cocok di tempat yang lain, disebabkan karena kondisi masyarakat. Nah,
Jarang perbedaan tersebut dijadikan legitimasi kelompok tertentu yang merasa benar terhadap mazhab fikih yang dianut. Nah, ketika ada legitimasi kelompok tersebut timbullah perpecahan. Nah, perpecahan itu dilarang dalam Al-Quran maupun Sunnah karena Islam mengajarkan kita untuk jika terjadi perpecahan tersebut kita harus toleransi atau melakukan kompromi agar tidak ada perpecahan yang semakin buruk. Nah, bagaimana kita mengaturnya atau mempertemukannya, yaitu dengan formal fikih diekspresikan dengan nilai-nilai akhlak. Nah, walaupun ada hukumnya ada dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama hukum i'tiqadiyah. Nah, hukum ini berkaitan dengan hal-hal yang wajib yang diyakini oleh orang-orang yang mukallaf. Yang kedua yaitu hukum khuluqiyah. Adalah hukum-hukum yang berkaitan atau bertalian dengan hal-hal yang wajib yang menyangkut orang-orang mukallaf tersebut. Contohnya yang harus dilaksanakan dan wajib ditinggalkan. Yang ketiga yaitu hukum amaliyah atau praktis. Nah, pembagian ketiga aspek ini tidak mengakibatkan dikotomi ajaran Islam, tetapi hanya untuk fokus pembagian kajiannya saja. Itu fenomena fikih generasi awal. Nah, sejak meninggalnya Nabi Muhammad SAW, maka terputus pula wahyu sementara. Nah, masalah terus bermunculan pada saat Nabi setelah meninggal. Dan ini tidak berarti bahwa pada saat zaman Nabi itu tidak ada masalah, tetapi kehadiran Nabi sebagai rujukan yang terpercaya karena ia merujuk pada wahyu yang turun. Nah, pada saat zaman sahabat atau zaman segera setelah berakhirnya masa tasyrik, nah ini mulai pendapat-pendapat atau problem-problem itu bermunculan. Nah, para sahabat mereka harus merujuk kepada Al-Quran dan hadis dan ijtihad. Sementara perluasan atau ekspansi umat Islam ini semakin luas dan peradaban ini semakin maju sehingga menimbulkan permasalahan baru yang lebih komprehensif, yang lebih kompleks. Nah, bagaimana para sahabat merespon permasalahan-permasalahan baru ini merujuk kepada nas-nas agama atau dengan menggunakan ra'yu melalui prosedur-prosedur ijtihad yang tepat. Nah, selanjutnya kondisi ini mulai terus bermunculan masalah pada masa era tabi'in, yaitu bertambahnya yang meminta adanya gerakan ijtihad dinamis. Nah, karena banyak persoalan yang muncul belum pernah ada pada zaman Nabi Muhammad, sehingga tuntunan ijtihad pun semakin mendesak. Nah, dalam keadaan ini mereka terpaksa untuk mengerahkan segala pikiran atau potensi intelektualnya mereka untuk menjawab persoalan berdasarkan otoritas Al-Quran dan Sunnah. Yang selanjutnya yaitu fenomena fikih pada saat pembentukan mazhab. Nah, para ahli sejarah pembentukan hukum Islam memandang bahwa mazhab-mazhab yang dibangun oleh imam-imam mazhab itu berkaitan atau terpengaruh politik penguasa. Nah, kepentingan politik berpengaruh dalam memberi corak karakter fikih-fikih yang lahir dari mereka, seperti Imam Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali, dan Ja'fari lahir pada kisaran kekuasaan Bani Abbasiyah.
Selanjutnya, dari sejarah tersebut maka mazhab fikih ini untuk umat menjadi terkotak-kotak atau berbeda-beda, walaupun perbedaannya itu tidak menimbulkan suatu permasalahan yang bisa memahaminya. Yang pertama yaitu Abu Hanifah atau Imam Abu Hanifah. Nah, nama lengkapnya yaitu Nu'man ibnu Sabi ibnu Zauti. Ia dilahirkan pada tahun 80 Hijriah di Kufah. Nah, ia belajar dari ulama tabi'in. Ia juga belajar fikih dari Atta ibnu Rabah dan Nafi. Nah, Abu Hanifah ini mengalami perpindahan kekuasaan dari Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah. Dalam pergerakan ini, Kufah merupakan pusat pergerakannya. Yang kedua yaitu Imam Maliki, atau nama lengkapnya yaitu Maliki ibnu Anas ibnu Malik ibnu Abi Amir. Nah, ia dilahirkan di Madinah pada tahun 93 Hijriah. Nah, ia berguru kepada ulama Madinah. Ia belajar dari Abdurrahman ibnu Hurmuz, yang termasuk salah satu imam hadis yang terpercaya. Nah, yang ketiga yaitu Al-Imam Syafi'i. Nama lengkapnya yaitu Abdullah ibnu Muhammad bin Idris ibnu Abbas ibnu Utsman ibnu Syafi'i al-Muttalib. Nah, ia dilahirkan di Guza pada tahun 150 Hijriah. Pertentangan yang terjadi dalam materi fikih ini merupakan sebab kesibukan para ulama untuk menyusun bangunan ilmu yang dinamakan usul fikih. Nah, kesimpulannya hukum fikih yaitu usul fikih yaitu kaidah-kaidah, kesimpulan hukum-hukum fikih. Yang selanjutnya yaitu Ahmad ibnu Hambal atau nama lengkapnya yaitu Ahmad ibnu Hambal ibnu Hilal al-Zahili al-Syaibani al-Manuz al-Baghdadi. Nah, ia dilahirkan pada tahun 164 Hijriah. Nah, beliau juga termasuk salah satu imam hadis yang sangat terkenal dengan kitab Masnadnya atau Munal Ahmad ibnu Hambal. Nah, keempat imam mazhab ini selain dari beliau juga ada Syiah berbagai sekte. Nah, ini bukan mengganggu pemerintahan Indonesia yang menganut Syiah, bukan. Ini termasuk berbagai ilmu saja. Tapi mazhab Syiah ini terlupakan dalam sejarah perkembangannya fikih, khususnya dari kalangan Ahlul Bait. Misalnya mazhab Al-Ja'fari yang didirikan oleh Imam Ja'far ibnu Muhammad As-Siddiq. Nah, ini hanya untuk biar tidak menghilangkan jejak sejarah fikih dalam Islam, bukan untuk mempengaruhi atau menentang pemerintah. Nah, yang selanjutnya yaitu ketika pintu istihad tertutup. Nah, ini dimaksud atau diistilahkan dengan masa kodifikasi atau takwin. Nah, ini ada dua makna. Nah, gerakan takwin ini, yang satu upaya untuk menyimpan khazanah ilmu para ulama, tetapi di sisi lain menjadi penyebab ulama untuk merasa cukup dengan apa yang ada atau apa yang telah tersedia, sehingga tidak perlu melakukan atau pengajian ulang terhadap masalah-masalah baru atau aktual yang muncul. Selanjutnya yaitu berkembangnya diskusi mazhab. Nah, apa sih berkembangnya diskusi mazhab ini? Nah, ini adalah kayak diskusi
dan itu menyebabkan ulama saling serang dalam mempertahankan mazhabnya. Nah, penyerangan ini menghasilkan atau melahirkan fanatisme dan menghilangkan sedikit demi sedikit ukhuwah dan sikap tasamuh. Nah, padahal sikap-sikap tasamuh dan ukhuwah tersebut yaitu kayak suatu masalah yang prinsipal dalam Islam dan wajib dijaga agar tidak adanya perpecahan, tidak adanya saling benci dan membenci, dan tidak adanya kayak penyerangan. Sementara tidak jarang sendi-sendi itu terkalahkan oleh aspek-aspek khilafiyah dan fu'uriyah. Nah, dengan kata lain, sikap menghilangkan yang prinsipal dengan mempertahankan sikap parsial. Nah, di sini bukan bermaksud untuk mengartikan penting dan tidak penting, tetapi di sini kita perlu menempatkan cara proporsional yang prioritas dan yang prinsip dan proven. Nah, tertutupnya pintu ijtihad yang ini tidak menutup seluruh pintu ijtihad yang lainnya. Nah, pintu ijtihad yang tertutup yaitu ijtihad mutlak, yaitu penerapan independen dan yang terbuka, yaitu ijtihad al-mazhab, yaitu ijtihad dengan koridor mazhab. Nah, ijtihad dalam bingkai mazhab ini tentu terus berkembang dengan menggunakan metode ijtihad imam mazhabnya. Hal ini membuka peluang lahirnya kesimpulan-kesimpulan parsial furiyat yang berbeda dengan mazhabnya. Dan yang tertutup tadi yaitu bernama ijtihad mutlak. Nah, ini masih dalam bingkai polemik atau perdebatan-perdebatan atau perbedaan-perbedaan tentang sejak kapan ijtihad itu ditutup. Yang selanjutnya F, mengembangkan ijtihad independen. Nah, ini disebabkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan globalisasi serta perubahan serba cepat. Nah, masalah ini pun muncul secara beragam. Nah, ini mengakibatkan muncul kegelisahan intelektual tentang urgensi dan utilitas usul fikih dalam diskursus keislaman. Nah, dengan kata lain, keadaan yang begitu tentu sebagai komunitas intelektual yang hidup di abad ini sangat-sangat dibutuhkan tanggung jawab intelektualnya. Nah, ekspresi yang para intelektual muslim kontemporer ini terlihat, misalnya Fazlur Rahman, Arqam, Hasan Hanafi, Muhammad Syahrur, dan yang lainnya. Nah, Hasan Hanafi ini melihat atau merespon yaitu sebuah keharusan untuk melihat 3 dimensi pada dalam upaya pengembangan fikih seiring peradaban. Yang pertama adalah masa lampau, yang kedua esok, yang ketiga yaitu sekarang. Nah, tentu saja pandangan para ulama ini tidak harus mengikuti pandangan intelektual muslim di atasnya, tetapi paling tidak itu dibutuhkan untuk kesadaran historis untuk hidup di masa yang berbeda atau masa yang selanjutnya, yaitu G. Islam Indonesia adalah Islam yang majemuk. Nah, negara Indonesia ini termasuk negara yang mayoritas itu umatnya Islam. Nah, Islam di Indonesia ini bersifat heterogen, baik itu kepercayaan, suhu, ras, etnik, adat budaya, adat istiadat. Nah, ini berpotensi untuk konflik, berpotensi besar untuk adanya konflik. Nah, konflik ini didasarkan pada kebijakan yang berbeda. Contohnya pada penempatan tanggal Syawal. Nah, ini berbeda-beda.
Ini diakibatkan oleh apa? Diakibatkan oleh mazhab penguasa. Mazhab penguasa di masa lalu telah mewariskan fanatisme yang begitu kuat sehingga kadang-kadang pandangan ulama pendiri mazhab di masa lalu seolah dianggap telah memadai. Akibatnya semangat mengkaji Al-Quran dan Sunnah itu berkurang. Nah, ini pada mazhab penguasa yang mazhab masa lalu itu adalah pandangan ulama di masa lalu, produk pemikiran istihad berdasarkan konteks sosial kultural yang pada saat itu. Nah, hal ini tentu merupakan masalah baru. Maka diperlukan pembaharuan atau pengkajian ulang. Pembaharuan demi terjawabnya permasalahan baru di tantangan zaman. Yang selanjutnya yaitu kearifan menyikapi perbedaan. Nah, keragaman merupakan kekayaan. Sepanjang keragaman itu dipahami dan disikapi serta secara arif dan adil. Nah, ini melahirkan kompetensi secara sehat untuk memperoleh pemahaman. Nah, menyikapi perbedaan tersebut ada salah satu hadis yang sangat populer yang artinya perbedaan pendapat umatku adalah rahmat. Nah, ini tidak mudah untuk menyikapi ikhtilaf ini. Maka keragaman dan perbedaan dalam berbagai aspek baik secara individual maupun secara kolektif harus disikapi secara arif, seperti yang saya katakan tadi di awal. Nah, bagaimana di Indonesia sendiri? Nah, Indonesia adalah berdiri dari pengakuan akan ekstensi keragaman, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga jika keragamannya dimiliki Indonesia itu tidak disikapi secara bijak dan arif, akan menemukan suatu permasalahan-permasalahan atau konflik sosial yang terjadi di masyarakat Indonesia. Nah, ini perlu adanya sebuah kesepakatan yang bersatu atau toleran dalam menghadapi realitas yang mesti berbeda. Nah, fikih berperan dan seharusnya mampu memberikan jawaban tuntas terhadap berbagai fakta empirik. Nah, fikih di Indonesia sendiri ini tidak cukup dengan mengadopsi produk fikih warisan yang ulama-ulama awal, sebab berpotensi adanya yang masih relevan, tetapi beberapa di antaranya sudah kehilangan konteks atau sudah kehilangan kayak masa berlakunya. Nah, perlu kebijakan ini harus diakomodir terhadap fakta empirik faktual yang terjadi di negara ini. Yang selanjutnya yaitu urgensi perumusan fikih Islam Indonesia. Nah, siapa sih yang bertanggung jawab? Yang paling bertanggung jawab yang pertama yaitu para ulama dan cendekiawan muslim. Nah, dan sarjana yang harus berupaya sekuat tenaga untuk mengungkapkan berbagai bentuk warisan intelektual dari ulama dalam persoalan fikih terhadap generasi belakangan atau generasi sekarang ini. Nah, hal ini tidak semata-mata karena kuatnya mazhab atau doktrin fikih yang di masa lalu, melainkan juga karena intelektual yang kritis kurang terbangun belakangan ini. Akibatnya berbagai keterlenaan kuat umatnya bermazhab kepada produk kuatnya umat Islam bermazhab kepada produk fikih ini mengakibatkan
melamahnya bermadzhab secara metodologis, yaitu melalui pengkajian dan berkembangnya usul fikih dan kaidah-kaidah fikih. Nah, dalam merespon konteks ini, Al-Quran sebagai wahyu dari Tuhan, sementara fikih adalah produk dari pemikiran para ulama. Ini juga harus memahami pintu ijtihad seyogyanya tidak ditutup. Nah, bahkan harus dibuka untuk mengakses daya kreasi ulama belakangan ini, sebab fikih sebagai salah satu cabang ilmu kajian Islam harus terus diuji seiring berkembangnya zaman atau seiring berkembangnya waktu. Nah, itu penjelasan dari saya. Maaf jika ada kekurangan terkait dengan bahasa ataupun yang disampaikan atau gambarnya atau yang lainnya lah, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.